Shalom saudara-saudara. Mari kita membaca Matius 6 ayat yang ke-30. Jadi, jika demikian Allah mendanani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Membiarkan dalam tanda kutip kekhawatiran dunia ini masuk dalam pikiran kita dan melupakan janji terlebih lagi dari Bapa Surgawi. Seperti yang disebutkan dalam Matius 13 ayat 22. Merupakan pikiran yang tidak hormat pada firman Tuhan. Hal ini dapat mengakibatkan kita surut dalam persekutuan dengan Tuhan. Bagaimana seharusnya? Mari kita simak sama-sama dalam renungan hari ini dengan tema Pandanglah pada Allah. Pernyataan Yesus yang sederhana selalu menjadi teka-teki bagi kita karena kita tidak bersikap sederhana. Bagaimana kita dapat memperoleh kesederhanaan Yesus agar kita dapat memahami Dia? Jawabannya dengan cara menerima rohnya, mengenal dan mengandalkan Dia, serta mematuhinya. Ketika Dia membawa kita kepada kebenaran firman-Nya, hidup akan menjadi sederhana, tetapi mengagumkan. Yesus meminta kita merenungkan, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, betapa terlebih lagi Dia akan mendandani Anda dan saya, asalkan Anda tetap menjalani hubungan yang benar dengan Dia. Setiap kali kita surut atau mundur dalam persekutuan kita dengan Allah, itu karena kita mempunyai pemikiran yang sangat tidak patut atau tidak hormat, merasa lebih tahu daripada Yesus Kristus. Kita telah membiarkan, dalam tanda kutip, kekhawatiran dunia ini masuk ke dalam pikiran kita. Seperti Injil Matius 13:22 berkata, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dalam firman ini kita memang banyak kekhawatiran di dunia ini. Terlebih lagi, ia memasuki pikiran kita dan melupakan janji dari Bapa Surgawi. Dalam Matius 6 ayat 26, pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ya, dalam firman ini memberitahukan kepada kita, tugas burung-burung tersebut ialah mematuhi naluri yang telah diberikan Allah dan Allah menjaga mereka. Yesus berkata bahwa bila Anda mempunyai hubungan yang baik dengan Dia dan mematuhi rohnya di dalam diri Anda dan saya, Allah akan memelihara Anda. Pada Injil Matius 6:28 berkata, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Mereka tumbuh di lahan tempat mereka ditanam. Banyak di antara kita menolak untuk tumbuh di tempat Allah menempatkan kita. Oleh karena itu, kita tidak berakar sama sekali. Yesus mengatakan bahwa jika kita mematuhi Allah, Dia akan mengurus semua hal yang lain. Berdustakah Yesus kepada kita? Apakah kita sedang mengalami yang dijanjikannya itu? Jika tidak, itu karena kita tidak mematuhi Allah dan mengusutkan hari kita dengan pikiran-pikiran yang membingungkan dan mencemaskan. Saudara, berapa banyak waktu yang terbuang karena menanyakan pertanyaan bodoh tanpa arti kepada Allah. Padahal, seharusnya kita sepenuhnya memusatkan perhatian terhadap pelayanan kita baginya. Pengudusan adalah tindakan memisahkan diri antara saya atau saudara secara terus-menerus dari segala sesuatu selain yang ditetapkan Allah untuk dilakukan.
Hal itu bukanlah suatu pengalaman sesaat, melainkan proses yang terus berlangsung. Apakah saya terus-menerus memisahkan diri sambil memandang kepada Allah setiap hari dalam hidup saya? Semoga renungan ini menjadi berkat bagi saudara dan saya. Terima kasih, haleluya, amin.